Iya. Shalom. Shalom, shalom. Iya. Saya yang terakhir doanya itu apa ya? Kayak terputus ya, nggak kedengaran. Oke ya, kedengaran semua ya. Semua lambaikan tangan. Oke, halo teman-teman yang di Papua. Ini semua Halo. yang di Papua ya. Semuanya di Papua apa? Kecuali Erni, saya tahu Erni di Surabaya. Semua di Papua ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih undangannya. Saya bisa boleh sampai kembali di Papua. Ini berarti yang ketiga kalinya saya sampai di Papua. Yang ketiga ini lebih spesifik, kita bisa bertemu wajah dengan wajah. Biasa kalau kita ada PD, biasa yang belakang-belakang nggak bisa lihat jelas wajah saya ya. Nah, kalau sekarang ini wajah kita semua terlihat jelas ya, tidak ada lagi tabir yang menutupi. Oke, kita akan memulai hari ini. Terima kasih atas undangannya Yeni yang memanggil saya. Terus terang saya banyak juga dipanggil sama teman-teman ya untuk melayani. Cuman saya pikir gini loh, kalau bicara melalui Zoom ini seperti apa ya? Saya bicara sendiri. Tetapi satu saat saya juga disentuh oleh Tuhan. Tuhan katakan, sampai kapan kamu mau begitu? Sampai kapan kamu mau terus di rumah seperti itu ya? Karena kita melihat dengan adanya pandemi membuat kita menjadi sulit untuk bertemu satu sama lainnya. Ya, karena dikatakan harus mengikuti protokol social distancing. Nah, kalau kita ngadakan PD, kumpul rame-rame, itu kan penyebarannya, paparan virusnya itu lebih mudah. Tetapi saya bersyukur di tengah pandemi ini, kita malah lebih digiatkan untuk kita datang kepada Tuhan. Betul nggak? Ya, saya sendiri merasakan di tengah pandemi ini, saya harus untuk tetap melekat kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus di dalam tengah pandemi ini kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, kuat secara jasmani, kuat secara rohani. Ya, puji Tuhan. Hampir tiap hari saya dengan suami tiap hari jalan pagi di kompleks ya. Ya, biasanya jalannya cuma dikit, sekarang bisa jalan sampai 5 kilo, 6 kilo. Ya, terus seharian pagi-pagi misa pagi. Biasanya misa pagi itu saya itu jarang. Ya, tetapi dengan adanya pandemi akhirnya lebih rajin. Suami saya yang tidak pernah misa harian, akhirnya kami bersama-sama setiap hari misa. Ini sudah kurang lebih 4 bulanan ya. Nanti ada sel bersama teman-teman komunitas, kebetulan kami tergabung di KTM ya. Kemudian nanti ada lagi adorasi dari suster, nanti ada pengajaran-pengajaran yang kami terima biasa di hari Minggu, misa. Akhirnya kami bisa kumpul semua satu keluarga. Oke, sebelum saya lanjut, saya lupa ini saya sudah ngomong banyak ya. Ya, nama saya perkenalkan Fani, ya. Anak saya 4, menantu saya sekarang udah 3, dan cucu saya sudah 1. Ya, jadi sekarang udah jadi oma. Kalau saya ingat dulu waktu saya ke Papua, nggak tahu ya saya lupa. Mungkin Erni atau Yeni ingat ya, atau Rita tahun berapa ya saya ke sana. Cuman yang saya tahu saya 2 kali ke sana. Yang saya ingat di sana kesan saya adalah ada buah yang seperti lychee, nggak tahu buah apa namanya, saya lupa. Itu enak banget. Ya, yang kedua, ya. Buah apa? Matoa. Oh, matoa, ya, benar matoa. Terus yang kedua, saya diajak makan ikan mujair, ya, ikan termahal di seluruh Indonesia. Saya melihat ya di sana Papua luar biasa. Ya, tapi ternyata ikan mujair kalau di Jawa itu kurang. Di sana ikan mujairnya enak banget, ya. Oke. Ya, saya akan memulai tema kita pada malam hari ini, wanita penolong. Saya mestinya ada PowerPoint ya, cuma saya takut nanti mengganggu, udah saya nggak usah pakai PowerPoint aja ya. Oke, kalau kita bicara tentang wanita penolong, bukan berarti hanya saya berbicara untuk para wanita, enggak. Saya bersyukur di sini ada Pak Teddy, ada Pak Petrus ya, Pak Teddy ada 2 ya, Pak Teddy ada 2 ya. Prianya sepertinya 3 aja ya, saya nggak salah lihat, benar ya, hanya 3 ya. Bukan saya bicara hanya untuk khusus wanita, perlu diketahui untuk setiap bapak-bapak juga bahwa wanita itu posisi di mata Tuhan apa. Ya, saya melihat ya ini ada kirimkan saya WA, ternyata Hendrik waktu minggu lalu dia ngisi posisi pria di mata Tuhan. Ternyata nyambung hari ini, posisi wanita di mata Tuhan adalah wanita penolong.
Kalau bicara tentang penolong, itu bicara berarti aduh capek. Ya, wanita itu capek, penuh dengan kesibukan, ya, penuh dengan segala harus bekerja dengan keras. Tetapi itulah yang memang Tuhan menaruh kita, setiap kita wanita Tuhan taruh dijadikan menjadi penolong. Jadi ada ayatnya di Kejadian 2 ayat 18. Mungkin teman-teman di rumah ada yang pegang Alkitab, silahkan buka Alkitabnya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ternyata predikat penolong itu Tuhan yang taruh. Jadi posisi kita sebagai seorang penolong itu bukan pembantu. Memang betul di dalam arti kasarannya pembantu, tetapi sangat berbeda. Penolong di sini adalah bagaimana kita menolong seseorang, kita menolong sekitar kita, bukan hanya menolong suami saja. Predikat kita diciptakan sebagai penolong, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, orang lain merasakan ada kehidupan melalui hidup kita. Itu yang paling penting. Ya, dikatakan apa? Tuhan Allah berfirman tidak baik. Jadi menurut pemandangan Tuhan, wanita pria itu kalau dia sendiri itu tidak baik, kurang baik. Ya, beda ya dalam konsep di dalam gereja Katolik kita kan ada pastor sebagai imam, itu udah komitmen. Tetapi dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Nah, kalau dikatakan penolong, yang saya katakan itu penolong itu identik dengan capek. Penolong dikatakan, aduh, nilainya lebih rendah. Betul nggak? Kalau kayak pembantu apa biasa kita kata dia lebih rendah posisinya. Tetapi di sini dikatakan penolong itu bukan perondong. Penolong yang dikatakan bukan penodong. Penolong yang dikatakan di sini adalah mitra kerja dengan pria. Kita harus bermitra dengan pria, ya. Dikatakan kalau dia penolong artinya kita itu tubuh. Pria itu kepala. Nah, penolong harusnya seorang penolong yang bisa maksimal dia harus taat kepada firman Tuhan. Ada ayat-ayat yang akan saya berikan ya di sini. Ya, memang di dalam hidup berkeluarga terus terang kalau salah satu pasangan kita ada yang berselingkuh, ada yang melakukan perzinahan, ya dosa perzinahan, itu sebenarnya sangat menyakitkan. Itu juga dulu pernah saya alami dalam hidup saya. Saya puji Tuhan dengan kasih karunia Tuhan, keluarga kami bisa dipulihkan. Ya, saya katakan bahwa kita sebagai penolong, pada saat keadaan sulit itu, pada saat keadaan kita punya masalah, di situ sebenarnya penolong itu harus berfungsi secara maksimal. Saya suka lambangkan gini loh, seorang penolong itu dia seperti tongkatnya payung. Kalau payung kan itu pria, payung itu bagian mengayomi, melindungi, menjagai keluarga, sedangkan seorang penolong yang dilambangkan istri itu adalah sebagai tonggaknya, tiang. Nah, ketika kita punya masalah, punya problem dalam apapun, sekarang saya tahu ya, pada masa pandemi ini banyak sekali problem. Nah, di situ pada saat ada problem, masih kokohkah kita berdiri? Masih kuatkah kita membuat suami kita tetap bisa berkibar payungnya? Atau malah sebaliknya, palu payungnya jadi loyo. Jadi penolong itu harus senantiasa kuat di dalam Tuhan. Kita nggak bisa kuat kalau pakai power kita sendiri. Kita akan kuat kalau kita bersama Tuhan. Ya, dikatakan apa? Sangat menyakitkan kalau pasangan kita berselingkuh atau berzina. Tapi kita mau lihat, kita kembali bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Semuanya baik adanya. Tuhan ciptakan kita bagaimana kita ini harus selalu mencerminkan hidup kita dengan Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan dikatakan dia adalah penolong yang sejati. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berbuat dosa. Kadang-kadang kita berbuat salah. Kadang-kadang kita melanggar perintah Allah. Apakah Tuhan memusuhi kita? Tidak. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mencintai kita. Bahkan Tuhan mau mengangkat kita, orang yang dosa ini, ke tempat yang Tuhan mau taruh. Membawa kita kepada kekudusan. Demikian juga kita sebagai istri. Ketika di dalam masalah keluarga kita, mungkin suami tidak sesuai dengan apa keinginan kita, di situ fungsi kita sebagai penolong untuk mengangkat.
Kita jangan lari dari kenyataan. Percayalah ketika kita udah dipersatukan oleh Tuhan, Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup kita. Oke, kita mau belajar bagaimana menjadi penolong, yang saya katakan predikat, titel yang Tuhan berikan kita sebagai penolong. Titel kita sebagai perempuan dikatakan wanita penolong, sama dengan predikat Allah. Ini nilainya sangat tinggi. Allah itu tidak pernah jemu-jemu untuk menolong umatnya. Kita berdosa, kita udah minta ampun, kita berdosa lagi, Tuhan ampuni lagi kita. Ya, dikatakan apa? Penolong yang bisa maksimal adalah penolong yang taat akan firman Tuhan. Kita melihat di Efesus 5 ayat 22 dikatakan begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, 3 karakteristik seorang penolong yang hidup takut akan Tuhan adalah yang pertama, dia harus tunduk kepada suaminya. Bapak Ibu dikatakan di sini tunduk bukan bahwa level pria itu lebih tinggi daripada wanita. Bukan bahwa wanita lebih mudah ditaklukkan, wanita lebih ditinggikan. Tetapi di sini dikatakan kita tunduk karena firman Tuhan ada yang mengatakan seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian juga istri dan suami. Bayangkan sampai dilambangkan seperti itu. Ketundukan seorang wanita dilambangkan bagaimana dia tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bukan karena kita lebih rendah, tetapi karena kita taat kepada firman Tuhan. Ketaatan kita kepada firman Tuhan, ketaatan kita di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, sebenarnya itu mendatangkan kebahagiaan buat hidup kita. Ya, bapak-bapak juga ada di sini ya, berapa orang kira-kira Pak, kalau istri Anda itu, bapak-bapak sedang berbicara terus istri ini tiap hari melawan aja, dia nanduk aja terus-terus, kira-kira gimana? Ya lama-lama bapak-bapaknya pasti kayaknya gimana ya, kalau di Surabaya bilang gregetan gitu loh. Kok ada istri itu nggak bisa di ngomongin. Ya banyak juga, ya terus terang saya banyak juga terima konseling-konseling ya. Banyak istri-istri itu ketika dia punya posisi jauh lebih bagus daripada suaminya, punya pekerjaan, ya zaman sekarang kan tidak selalu bahwa wanita tidak bekerja, wanita itu di rumah, tidak. Tetapi zaman sekarang banyak juga wanita yang bekerja, tetapi sayangnya ketika dia punya kedudukan, dia punya kehebatan, dia akhirnya hilang menjadi seorang penolong. Dia rubah hidupnya menjadi seorang pemimpin. Padahal dikatakan, hai istri, ini satu perintah, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya Bapak Ibu kalau mau baca lebih jelas bisa dibaca di Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Itu sangat jelas menerangkan bagaimana hubungan suami dan istri. Saya bicara sekali lagi dikatakan tunduk. Kita mungkin para wanita, mungkin yang punya kedudukan hebat, punya posisi yang bagus, punya ekonomi lebih baik, punya kepintaran lebih hebat dari suami kita, itu sangat sulit untuk tunduk kepada suami. Betul nggak? Saya bilang saya ngalami. Tetapi pada saat saya baca firman ini, ternyata ketidaktaatan seorang wanita di dalam firman Tuhan itu akan menghancurkan rumah tangganya sendiri. Ada dikatakan di Amsal 14 ayat 1, wanita yang bijak, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi perempuan yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ketidaktundukan seorang wanita kepada pria, ketidaktaatan kepada firman Tuhan akan membuat rumah tangga itu hancur. Sama yang saya katakan, tiang daripada payung itu, kalau dia lemas, dia tidak kuat berdiri sesuai dengan proporsi yang ditaruh di payung itu, rumah tangga itu pasti akan hancur. Perempuan sangat pegang peranan penting di dalam rumah tangga. Pria lebih penting lagi. Tetapi perempuan dengan keadaannya, satu perempuan yang saya katakan, pria dan wanita itu sama, selevel. Mitra kerja, mereka saling mengisi. Coba Bapak Ibu perhatikan pasangan kita. Ada nggak dua-dua pasangan kita, dua-duanya speednya cepat? Atau dua-dua speednya lambat? Enggak. Tuhan itu pertemukan kita, pasti ada pasangan kita yang speednya agak cepat, yang satu speednya agak lambat. Kalau dua-duanya speednya cepat, pasti rumah tangga itu kacau balau. Kalau dua-duanya lambat, kalau ada keberangkatan penerbangan pesawat, pasti selalu telat.
Jadi Tuhan itu luar biasa. Dia membuat kita sebagai pasangan suami istri menjadi satu mitra kerja. Kuat di dalam kemitraan itu. Jadi banyak juga yang saya katakan banyak perceraian terjadi. Karena ada istri yang tidak mau tunduk, tidak mau menghormati. Yang kedua, bicara menghormati otoritas. Ya, di 1 Korintus 11 ayat 3 mengatakan, aku mau supaya ya di 1 Korintus 11 ayat 3 ya di situ sangat jelas mengatakan bahwa aku mau supaya kamu mengetahui kepala dari laki-laki ialah Allah, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi katakan apa? Kepala daripada perempuan ialah laki-laki. Bicara tentang otoritas. Ya, di gereja Katolik kita sangat menghargai namanya otoritas. Ya, romo kita sangat menghargai, uskup kita sangat menghargai. Di dalam jajaran kepanitiaan apapun kita sangat menghargai namanya otoritas. Demikian juga di dalam satu rumah tangga ada namanya otoritas, di mana pria itu dikatakan kepala, istri adalah tubuh. Nah, sekarang kita pertanyaannya, kalau wanita yang jadi kepala, istri yang jadi tubuh, bagaimana? Bisa jalan nggak rumah tangga itu? Kalau tidak dalam proporsionalnya Tuhan, pasti rumah tangga itu kacau. Jadi kalau kita menempatkan suami, dia apapun modelnya ya, dia lelet kek, dia lulusan SD kek, kalau dia sudah ditempatkan dalam rumah tangga umpamanya ya, tetap pria itu adalah pemimpin. Bukan bahwa serta-merta ada seorang wanita dia sekolah S1, S2, S3, bahkan sampai S-teler, dia nggak mau tunduk. Dia nggak mau dengar suaminya. Dia bilang, saya yang lebih hebat. Bapak Ibu, ini satu yang dikatakan satu fungsi yang Tuhan sudah taruh. Kalau fungsi ini kita balik-balik, itu pasti akan kacau. Bapak Ibu mungkin pernah nonton akrobat ya, badut ya. Kira-kira kalau badut itu lagi posisi dia salto, dia balik kepalanya di bawah, ya kakinya di atas, dia bisa bertahan berapa lama? Nggak bisa. Sama kehidupan rumah tangga kita. Kalau satu yang dikatakan kepala, satu dikatakan apa tubuh, kalau dibalik pasti rumah tangga itu tidak akan berjalan dengan baik. Ya, jadi dikatakan apa? Kepala daripada laki-laki ialah Allah. Laki-laki punya kepala itu Allah. Jadi maksudnya gini loh, Allah dan Kristus itu adalah setara. Wanita dan pria, istri dan suami itu juga setara. Jadi ibu-ibu, ketika kita punya masalah, punya pergumulan yang berat, kita lapor aja kepada Allah. Tuhan kasih saya suami seperti ini. Kita berseru-seru kepada Dia. Kita jangan lari dari kenyataan. Kita jangan lemas sebagai tiang payung itu. Kalau Anda lemas sebagai tiang payung itu, tiang itu tidak berdiri, pasti rumah tangga kita hancur. Siapa dampaknya yang kena? Anak cucu kita yang kena. Malah ketika ada masalah, di situ penolong itu harus berfungsi. Di situ penolong itu harus maju. Ya, ada satu keluarga, pasangan suami istri, terus terang suaminya tidak seberapa ada, yang istri lebih berada. Kemudian mereka menikah. Setelah menikah, si mertua daripada perempuan ini memberi pekerjaan kepada sang suami. Akhirnya ternyata sang suami ini mereka keluarganya sangat hebat, luar biasa. Mereka bisa menyamai perusahaan daripada mertuanya. Dari papa mama daripada perempuan ini. Akhirnya mereka banyak uang. Tetapi apa? Setelah ya saya katakan kalau tidak di dalam Tuhan itu akan jadi kacau. Setiap ada pertengkaran si perempuan ini bilang begini, kamu itu loh bisa hebat gitu. Itu karena papa saya. Lah, pria terusnya dikatakan apa? Kita harus menghormati kepala. Dia sebagai pemimpin kita harus hormati sebagai otoritas. Kalau kita permalukan seperti itu, apa yang terjadi? Hampir tiap kali mereka bertengkar, istri ini melontarkan kata-kata ini. Apa yang terjadi? Karena ini perusahaan yang mereka bangun pelan-pelan. Ada satu sekretaris, akhirnya si pria ini, si suami ini jatuh cinta kepada sekretaris. Berlangsung jalan, ya. Suaminya jarang pulang, apa si istri juga tahu, si suami juga belak-belakan, ya lu mau apa? Dia sempat ngomong sama saya, Bu, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, kamu harus sebagai seorang penolong terus berdoa.
terus menyerahkan suamimu kepada Tuhan. Dan satu, kamu minta ampun. Ubah kata-katamu. Jangan terus memberikan satu merek kepada suamimu gara-gara apa-apa. Lu bisa jadi kaya. Itu keberhargaan, setiap orang berharga. Setiap orang ada juga area sensitifnya. Tapi si istri terus. Jadi saya bilang, kamu coba ubah pelan-pelan. Ubah pelan-pelan. Dan akhirnya saya dengar beberapa waktu yang lalu mereka sudah hampir bercerai. Ya, tetap konseling, saya bilang kamu jangan mau bercerai. Sekali menikah sampai selama-lamanya kecuali kematian. Puji nama Tuhan, sampai hari ini mereka tidak bercerai, tetapi mereka bisa tinggal. Dan saya bilang kamu harus tetap kuat karena kamu adalah penolong daripada suamimu. Bapak Ibu, saya mau katakan gini, ketika ada masalah, seorang istri dia tidak mampu melihat suaminya selingkuh, suaminya berzina, akhirnya dia meninggalkan rumah tangga. Siapa yang mau tolong suami? Pada saat jatuh seperti itu, fungsi kita sebagai penolong, kita harus tolong suami kita. Ya, itu juga dulu terus terang saya juga alami. Pada saat saya mengalami peristiwa seperti itu, saya hanya mengatakan satu, cerai. Saya puji nama Tuhan, saya katakan saya menemukan satu komunitas yang mensupport saya, mendukung saya, akhirnya saya mengerti. Ternyata ketika ada peristiwa, ada masalah, di situ penolong harus berfungsi. Di situ penolong harus bekerja lebih kuat lagi. Dan penolong itu adalah predikat yang Tuhan berikan. Tidak ada kata kita tidak mampu. Kalau kita mau, pasti kita bisa. Yang ketiga, ya, penolong yang taat akan firman Tuhan adalah istri yang tunduk. Ya, di Efesus 5 ayat 33 dikatakan begini. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masingnya, Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini satu perintah, ya. Jadi suami dia akan mengasihi istri kalau si istri ini menghormati suami, betul nggak? Kalau kita tiap hari marahin suami kita, kita tidak menghargai dia, kita merendahkan dia, bisakah kita mendapatkan kasih dari suami? Ini firman yang mengatakan, dan firman itu pasti hidup, firman itu pasti ya dan amin. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti kita akan menerima imbalannya. Kalau kita menghormati suami, pasti kita akan dikasihi. Kalau kita menjadi penolong yang betul-betul, ya, sekarang ini terus terang saya melihat ya, di dalam pandemi ini kan kita pada ngumpul semua di rumah, nggak keluar-keluar. Ya, ada yang bahkan cerita begini, Bu Fani, ya, kita tambah di rumah ini bukan tambah baik. Tiap hari bertengkar karena tiap hari ketemu. Ya, biasanya kan satu ke sana, satu ke sini. Mereka ngeluh, aduh, malah nggak enak gini kumpul terus. Dan di sini malah kita belajar. Terus terang di tengah pandemi ini sebenarnya kita sedang ditarik untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita ditarik untuk semakin mengenal keluarga kita masing-masing. Ya, jadi sekali lagi saya katakan ada timbal baliknya. Kalau kita menghormati suami, otomatis pasti suami mengasihi kita. Ibu-ibu bisa cek kenapa ya suami saya tidak mengasihi saya. Mungkin kita tiap hari menjadi perongrong, kita tiap hari menjadi penodong, kita tiap hari bawelin gitu. Kita tidak belajar untuk menjadi penolong yang setia kepada suami. Banyak orang yang saat ini kehilangan pekerjaan. Mereka sampai ada yang sudah di PHK, ya, sampai nggak bisa kerja lagi, diambang kebangkrutan. Tetapi disinilah suami istri harus bersama-sama saling bergandengan tangan. Biasa ketika ekonomi kita gagal, pekerjaan kita kesulitan, malah di sana waktunya kita jangan saling menyalahkan satu sama lain. Ayo, yuk kita bergandengan tangan, kita bersama-sama. Saya percaya kalau satu itu mudah dikalahkan, tetapi kalau dua kita akan lebih kuat. Kalau kita bersama Tuhan, pasti akan lebih dikuatkan. Ya, jadi sebagai seorang penolong, 3 hal yang perlu kita perhatikan adalah kita tunduk kepada suami, artinya kita menghormati dia. Ketika kita menghormati, saya percaya suami pasti juga akan mengasihi kita. Kita melihat ya, bagaimana seorang penolong dia bisa menjadi kuat. Tips bagaimana seorang penolong dia bisa terus bertumbuh, memiliki hati Allah, menjadi seorang penolong adalah dia berdoa. Ya, karena saya percaya kalau seorang wanita yang berdoa dia akan menangkan suaminya. Di 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Bukan dengan perkataan,
tetapi bagaimana dengan perbuatan, ya, dengan hati yang saleh, dengan hidup yang suci, ternyata kita bisa memenangkan suami. Kalau suami kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, jangan kulitin dia, jangan ngomongin dia terus, tetapi Anda mulai berdoa. Serahkan semua, persembahkan kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, di situ kekuatan ada. Kalau Anda tidak berdoa, Anda akan berbuat dosa. Dua pilihan aja, mau berdoa atau berdosa. Ketika kita berdoa, kita akan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Ya, di tengah pandemi ini, ya banyak orang bingung. Tetapi ketika kita banyak berdoa, kita akan semakin menggali kekuatan di dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana berdoa, ya. Kita melihat Bunda Maria. Dia penolong yang abadi. Terus terang, Bapak Ibu, ketika saya di dalam banyak pergumulan, saya juga banyak berdoa-doa rosario. Saya banyak berdoa-doa novena. Dan luar biasa, melalui doa Bunda Maria, itu kita akan semakin dikuatkan. Kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Ya, saya percaya Bunda Maria itu, melalui Bunda Maria, segala sesuatu mungkin belum waktunya. Kita melihat pernikahan dikata belum waktunya, tetapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan akan berikan kita kekuatan, ya. Penolong akan menjadi kuat jika dia rajin berdoa dan taat, ya. Nah, ketika kita sebagai seorang penolong, kita kuat di dalam Tuhan, kita akan membawa suami kita menjadi pemimpin. Dikatakan suami itu apa? Nabi, imam, dan raja. Terus terang Bapak Ibu, pria itu dikatakan memang pemimpin, tapi pemimpin itu bukan serta-merta ketika dia kawin langsung dia bisa jadi pemimpin, dia bisa mengatur rumah tangganya, perempuan langsung bisa jadi penolong, tidak. Malah pada saat kita menikah, di situ kita membangun. Pria itu kita letakkan dia menjadi kepala, ya seperti ya yang saya katakan, kepala dengan tubuh kita taruh letaknya. Dia sebagai kepala, yang istri sebagai tubuh. Contoh, umpamanya kita nih ya, contoh ya, saya ambil contoh. Kita ini pendapatannya lebih banyak. Kita mau beli mobil. Kita perlu ngomong nggak sama suami? Itu pakai uang saya kok. Kita ini udah menikah. Ya, sebagai seorang penolong yang sejati, penolong yang baik, istri yang baik, kita harus tentunya kita ngomong juga kepada pasangan kita. Pak, saya mau beli mobil. Kita harus info. Jangan serta-merta kita menjadi sombong. Bapak Ibu, di tengah pandemi ini, sebenarnya kalau kita bisa melihat bahwa kekuatan kita itu sangat kecil. Kita tidak ada apa-apa. Hanya satu virus yang kecil yang dikatakan COVID-19 membuat kita sudah tidak bisa bergerak. Kita sudah tidak bisa kemana-mana. Kita harus di rumah saja. Kalau kita gali kembali sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah kita kembali kepada Tuhan. Alam ini sedang bereaksi alam ini. Ya, saya melihat puji Tuhan di Papua tidak terlalu banyak ya penyebaran COVID ya. Di Surabaya ini luar biasa. Sampai orang-orang pada bilang begini, di Surabaya ini OKB, orang kepala batu semua, nggak bisa diatur. Nah, kita ini, kita harus tetap ada di dalam doa. Kita di dalam doa rosario, kita juga tidak di dalam kehidupan kita sendiri. Kita sebagai penolong, kita menolong juga melalui doa kita di dalam pandemi ini. Kita berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk kota kita. Kita berdoa untuk keluarga kita. Sehingga negara ini, dunia ini boleh dipulihkan. Siapa yang tahu kapan berakhir? Tidak ada yang tahu kapan berakhir. Tetapi dengan kita sebagai dikatakan kita wanita penolong di dalam rumah tangga kita, apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan kita ada di dunia ini, kita yang sudah menikah, ya ada teman-teman yang belum menikah di sini? Semua sudah menikah ya? Oh, ada. Katanya udah mau menikah ya. Angel kan sudah mau menikah juga ya melalui Zoom. Amin. Amin ya. Jadi teman-teman, kita sebagai panggilan kita di dalam hidup berkeluarga, pria menjadi pemimpin, wanita menjadi penolong. Kita berjalan bersama-sama menjadi mitra kerja Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita, Tuhan mengatur semua hidup kita, langkah-langkah kita, itu semua pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan akhirnya, kalau penolongnya maksimal, saya percaya pasti pemimpinnya akan menjadi maksimal.
Istri maksimal, pasti suami juga akan maksimal. Dan apa yang dikatakan di firman Tuhan, Amsal 12 ayat 4 mengatakan apa? Istri adalah mahkota suaminya. Ya, ibu-ibu, kita kan dikatakan penolong. Biasa dikatakan makhluk lebih rendah, makhluk lebih... Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Istri adalah mahkota suaminya. Jadi kalau suami kita hebat, suami kita jadi raja, pasti yang dikatakan siapa dulu ratunya. Suami kita sontoloyo, suami kita ambruk, pasti ditanya dulu yang mana istrinya. Ya, dulu. Terus terang waktu saya juga punya masalah, hampir diambang perceraian juga, malah keluarga-keluarga besar sorotin begini. Itu ya, Yos, ya suami saya namanya Yos, itu Yos bisa seperti itu karena istrinya. Ternyata di dalam satu rumah tangga itu satu kesatuan. Kalau satu ambruk, pasti disalahkan salah satunya. Tapi kalau seumpama suami kita hebat, ya dikatakan di Amsal 31 ayat berapa dikatakan, suaminya bangga, dia bisa duduk di gerbang, dipuji. Artinya suaminya bisa terdepan. Tetapi yang membuat dia terdepan sebenarnya siapa? Ada istri yang mendongkrak. Payung ini bisa kuat, berdiri, berkibar karena ada satu tonggak, di mana tonggak itu harus terus berdoa. Dikatakan juga di Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap melebihi daripada permata. Begitu nilai tingginya seorang wanita, kita dikatakan kita sangat berharga. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Ya, jadi kita jangan lagi mengatakan bahwa kita makhluk nomor 2, makhluk yang tidak berarti apa-apa, tetapi di mata Tuhan, wanita itu adalah lebih berharga daripada permata. Dan yang terakhir adalah di Amsal 14 ayat 1, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, dan perempuan yang bodoh meruntuhkan rumahnya. Jadi kalau kita sebagai wanita, kita bisa belajar untuk memiliki hati Allah, mau menolong, ya, mau bekerja sama bersama Tuhan, kita ditempatkan dalam satu keluarga, saya percaya pasti keluarga kita juga pasti akan dipulihkan. Oke, saya akan tutup juga kesaksian sedikit singkat bagaimana di tengah pandemi ini kita itu ngumpul semua, ya, satu rumah. Di situ saya belajar bagaimana perjuangan. Ya, terus terang saya juga bekerja di dunia restoran, dan pandemi ini kan membuat restoran itu nggak bisa operasional, hanya bisa apa? Nggak bisa dine in, tetapi hanya take away. Satu persatu nanti disuruh PSBB, karena restoran saya juga ada di beberapa kota juga, ada yang disuruh tutup, ada yang disuruh nggak bisa makan, harus ada kursinya naik. Ya kami juga berdoa terus. Itu waktu itu tengah-tengah mau apa, THR-an. Aduh Tuhan, gimana, tolong Tuhan. Tapi puji Tuhan, ternyata yang menurut perhitungan saya dan suami itu nggak ada hitungannya. Dan puji Tuhan kami bisa lewat. Dan karyawan juga kami bisa teman bicara, dan akhirnya itu juga bisa berjalan. Tetapi di tengah kesulitan-kesulitan, ketika kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa kemuliaan demi kemuliaan Tuhan sediakan. Dan di tengah pandemi ini ternyata Tuhan membuka satu pekerjaan yang dimana anak-anak saya bisa bekerja luar biasa, dan saya bersyukur di tengah pandemi ini ternyata Tuhan menyediakan kesulitan apapun, Tuhan pasti menyediakan dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Yang Tuhan minta adalah kita harus meletakkan diri kita di proporsional yang Tuhan taruh. Kalau Anda menjadi pria, jadilah seorang pemimpin yang mengasihi istri. Kalau kita menjadi seorang wanita, jadilah penolong yang menghormati pasangan kita. Ketika suami istri hidup rukun, di situ berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam hidup kita. Semoga renungan pada malam hari ini memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kalau Tuhan boleh menaruh kami di dalam keluarga. Kalau Tuhan boleh menaruh kami di dalam satu perkawinan. Tuhan sudah memberikan kami satu otoritas di mana wanita menjadi penolong, pria menjadi pemimpin. Terus bentuk kami Tuhan. Kami tahu bukan serta-merta kami lahir, kami jadi penolong atau kami jadi pemimpin. Tetapi ini suatu pertumbuhan yang kami butuh Engkau sehingga membentuk kami.
Terima kasih Tuhan. Kuatkan terus kami di dalam hidup berkeluarga, di mana kami sering banyak berkumpul, sering banyak bertemu. Biarlah kasih-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, apapun yang kami alami saat ini. Kami percaya kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan sediakan buat hidup bagi orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kasih-Mu, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kehidupan sampai hari ini. Di tengah situasi sulit pun kami percaya Engkau tetap memberkati kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh